Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MM, MKom, MPD, IPU. Yang terhormat Warek 1 Bidang Akademik Ibu Diah Puspitasari MKom. Yang terhormat Warek 2 Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto MKom. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Kepala Bagian Pengembangan Dosen Ibu Dahlia Sarkawi MPD. Yang terhormat Ibu Siti Nur Ajizah MKom selaku narasumber, serta Bapak Ibu peserta bimbingan teknis sertifikat pengisian laporan BKD yang hadir pada acara malam hari ini. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Norma Hengkon yang bertugas sebagai moderator pada acara ini. Demi kelancaran acara, berikut beberapa peraturan dalam kegiatan BIMTEK ini. Yang pertama, peserta menggunakan username pada Zoom dengan format kode dosen underscore nama. Kemudian ketika bergabung, peserta dengan otomatis masuk ke dalam mode senyap. Lalu raise hand pada sesi tanya jawab nanti, kemudian aktifkan videonya serta menggunakan background yang telah ditentukan. Serta Bapak Ibu menyiapkan bukti keikutsertaan pada Zoom. Untuk link absensi kehadiran akan kami share pada akhir acara. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mohon izin saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pemaparan materi bimbingan teknis pembuatan laporan BKD bagi dosen Serdos yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Ajizah MKom. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya memasuki acara yang kedua ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk memberikan sikap sempurna. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke inti dari acara, yaitu pemaparan materi mengenai bimbingan teknis pembuatan laporan BKD bagi dosen Serdos yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Ajizah MKom. Pada Ibu Siti Nur Ajizah MKom, saya persilahkan. Baik, tes Bu Norma, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas. Terdengar Bu. Jelas Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom, MM, MPD, IPU, Wakil Rektor 1, Ibu Diah Puspitasari, MKom, Wakil Rektor 2, Bapak Suharyanto, MKom, serta Bapak Ibu para peserta bimbingan teknis pelaporan BKD melalui aplikasi Sister. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali ya dalam acara BIMTEK pelaporan BKD melalui aplikasi Sister, yang mana ini adalah pelaporan yang kedua setelah semester lalu kita juga menggunakan aplikasi Sister untuk pelaporan BKD. Baik, untuk memulai materi izinkan saya untuk share screen. Baik, sudah terlihat Ibu Norma? Sudah, Bu. Baik. Ya, Bapak Ibu tentu segar ya dalam ingatan kita untuk semester yang lalu.
Jadi pertemuan kali ini adalah untuk merefresh kembali ya Bapak Ibu, persiapan untuk membuat pelaporan BKD yang dimana selalu dilakukan di akhir semester. Nah, pada kesempatan ini, Bang Dos akan memberikan kembali apa saja yang harus dipersiapkan dan juga yang harus diinput oleh Bapak Ibu pada aplikasi sisternya. Yang pertama pastinya ada data pada portofolio Bapak Ibu yaitu pelaksanaan pendidikan, yaitu biasanya berupa pengajaran, kemudian penelitian, lalu ada pengabdian masyarakat dan juga pelaksanaan penunjang. Nanti tentu saja semua Tridharma ini disertai dengan bukti kinerjanya ya yang nantinya akan kita bahas bersama apa saja bukti kinerja yang diperlukan. Dimulai dari yang pertama, bidang pendidikan dan pengajaran. Seperti sudah diketahui bersama bahwa sudah didapatkan SK mengajar ya yang nantinya akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk di-upload pada sister, maka ada juga dokumen yang lainnya diantaranya adalah presensi, agenda pengajaran, nilai UTS dan nilai UAS yang digabungkan dalam satu file yang nantinya akan menjadi dokumen dalam bidang A. Kemudian untuk penelitian, bidang penelitian ada jurnal, proceeding, kemudian ada HKI, atau ada juga yang berupa buku referensi. Nah, tapi yang paling utama untuk penelitian ada jurnal ataupun proceedingnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa penelitian tersebut baik jurnal maupun proceedingnya sudah tayang URL-nya ya Bapak Ibu. Di bidang C yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama adalah kegiatan pengabdian yang rutin Bapak Ibu lakukan yaitu pada pilihan menunya adalah penyuluh di mana dokumen yang disertakan adalah surat tugas, surat keterangan dari instansi PM, proposal, serta laporan PM-nya. Jika Bapak Ibu memiliki jurnal PM, silakan dilengkapi dengan dokumen berupa surat tugas, kemudian jurnal PM-nya beserta link URL-nya. Lalu di bagian penunjang, ya biasanya berupa seminar yang seringkali Bapak Ibu ikuti ya, terdiri dari surat tugas, lalu ada sertifikat seminarnya, dan juga ada laporan kegiatannya. Nah, sumber data dari masing-masing portofolio tersebut ya dapat dilihat dari pertama adalah pendidikan yaitu dari Sister dan PD Dikti ya pada saat ini masih proses ya, PDPT sedang bekerja agar pengajaran di semester genap 2021-2022 Bapak Ibu semua bisa segera tayang. Semoga nanti dalam beberapa hari ke depan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sudah tayang sehingga Bapak Ibu bisa mulai mengupload untuk dokumen bidang pendidikannya. Kemudian penelitian bisa dari Simliptamas, kemudian ada Sinta dan Sister. Lalu pengabdiannya Bapak Ibu menguploadkan pengabdian yang sudah dilakukan pada semester yang saat ini berjalan. Kemudian dari pelaksanaan penunjang juga Bapak Ibu uploadkan.
yang nantinya semua tridharma tersebut akan dijadikan kegiatan yang akan dinilai oleh para asesor. Berikutnya adalah waktu penginputan BKD. Ya, mohon maaf ada sedikit kendala. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Waktu penginputan BKD yang tercantum di sini adalah ada periode penarikan kinerja berlangsung dari 1 Maret sampai dengan 31 Agustus. Kemudian periode pengisian dari 27 Juli sampai 31 Agustus. Kemudian ada masa penilaian tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Tetapi kami dari Bank DOS memohon untuk kerjasama Bapak Ibu dapat melakukan proses penginputan BKD pada sisternya yang dapat dimulai pada tanggal 3 Agustus kemarin sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mulai menentukan ya dari sekarang jika memang sudah memenuhi masing-masing bidang bisa langsung menginput pada sister. Karena diharapkan di range waktu yang tersisa ini kami juga dari Bank DOS akan melengkapi dokumen lain beserta memberikan kesempatan pula kepada para asesor untuk menilai BKD Bapak Ibu. Tentunya tidak mungkin ya periode penilaian atau periode pengisian BKD kita berakhir tanggal 31 Agustus, kemudian tanggal 31 Agustus juga para asesor menilai sekian banyak dosen. Tentunya harus bertahap. Oleh karena itu, Bank DOS memberikan waktu penginputan BKD pada sister dimulai tanggal 3 Agustus sampai 12 Agustus 2022. Sekarang kita lihat pada menu yang ada di sisternya Bapak Ibu untuk pengajaran ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mulai mengupload dokumen yang sudah dipersiapkan BAP-nya, maka nanti pastikan bahwa setiap pengajaran yang Bapak Ibu upload dokumennya, rubrik BKD-nya sesuai dengan penilaian yang ada di PO BKD 2021. Kemudian publikasi karya ilmiah yang biasanya Bapak Ibu memiliki jurnal ataupun proceeding, ketika nanti di-upload ya, diperhatikan kembali kategorinya, apakah nanti itu jurnal nasional terakreditasi, kemudian apakah nanti jurnal tidak terakreditasi atau proceeding, itu semuanya harus dicermati dengan teliti. Beserta dokumen yang tentunya harus sudah siap untuk di-upload. Pengabdian masyarakat, di sini yang perlu dilihat, ada nomor SK penugasan, kemudian ada terhitung mulai tanggal, kemudian ada juga tanggal selesainya. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu, karena nanti ketika proses penarikan data, dia akan membaca berdasarkan tanggal yang Bapak Ibu inputkan. Jika memang pelaksanaannya 1 hari, berarti tanggal mulainya dan tanggal selesainya pada tanggal yang sama. Kemudian, jika nanti menu layanannya sudah terbuka, maka di rekap kegiatan kita akan diperlihatkan menu untuk mulai menginput
atau menarik data yang sudah ada di portofolio untuk kita jadikan sebagai laporan BKD kita, yaitu di menu yang berwarna kuning, yaitu isi laporan kinerja. Nanti di sini ada biodata Bapak dan Ibu semuanya. Menu yang pertama adalah pendidikannya. Nah, di sini pastikan bukti ajarnya sesuai. Ya, yang tadi sudah diberitahukan di awal bahwa bukti pengajarannya bisa mulai dikerjakan dari sekarang ya, mengingat semua dokumennya sudah tersedia. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu, di sini ada pengajaran, pastikan bahwa pengajaran yang Bapak Ibu input, yang Bapak Ibu pilih, yang Bapak Ibu inputkan dokumennya itu sesuai dengan yang tertera pada dokumen SK mengajar, lalu yang tampil di sister juga. Di sini yang perlu diperhatikan adalah jumlah pertemuan pada BAP-nya yaitu sebanyak 16 pertemuan. Sehingga Bapak Ibu saat membuat dokumen BAP juga harus 16 pertemuan ya. Di mana ada nilai UTS dan UAS-nya sehingga totalnya pas menjadi 16 pertemuan. Penguploadannya atau pengisiannya ya Bapak Ibu, di sini ada 2 versi, yaitu dengan mengupload dokumen yang sudah Bapak Ibu kerjakan, yaitu BAP-nya, biasanya dalam bentuk PDF, atau Bapak Ibu bisa juga melalui link, yaitu tautan dokumen. Tapi mohon diperhatikan kembali ketelitian dalam mengupload ataupun memberikan informasi tautan dokumen. Misalnya Bapak Ibu menginput untuk kegiatan web programming 3, tetapi dokumen yang Bapak Ibu upload adalah mata kuliah yang lain. Atau dokumen yang Bapak Ibu tampilkan link tautannya adalah bukan mata kuliah yang dituju. Mohon dihindari ya. Jadi perlu ketelitian bersama untuk penguploadan dokumennya. Jika ada proses bimbingan yang akan Bapak Ibu sertakan, silahkan diinputkan. Kemudian untuk penelitian, perhatikan peran penulis, apakah Bapak Ibu sebagai ketua atau anggota, dan jumlah total dari penulisnya. Seperti pada informasi berikut, jika ada penulis tunggal, pastinya dia akan mendapatkan nilai 100%. Nah, jika ada 3 penulis, di mana penulis ke-1 juga berperan sebagai koresponden, maka penulis pertama atau ke-1-nya 60%, sisanya yaitu yang kedua dan ketiga masing-masing mendapatkan 20%. Bagaimana kalau kondisinya itu penulis yang sebagai korespondennya tidak di penulis 1? Berarti nanti dia mendapatkan nilai di sini 40%, yang di mana nanti nilai penulis satunya juga 40%. Jadi ketika penulis korespondensinya bukan penulis pertama, maka nilainya berbagi dengan penulis yang ke-1, yaitu masing-masing 40%. Dan sisa penulis lainnya adalah masing-masing 10%, 10%. Jadi Bapak Ibu bisa mulai memperkirakan atau menghitung ya posisi Bapak Ibu penulis tunggal, penulis yang berkelompok
sebagai penulis pertama dengan korespondensi atau penulis kelompok, bukan penulis pertama tapi korespondensi. Kegiatan pengabdian masyarakat harus diperhatikan juga jenis atau status kegiatannya, di mana di sini ya semuanya nanti harus ditulis selesai sehingga nanti dia akan muncul pada penarikan di laporan BKD-nya. Kemudian dokumennya ya juga diperhatikan harus diupload beserta dengan sertifikat dari rekan-rekan yang lainnya juga ikut diupload juga. Nanti karena ada input data nama-nama rekannya. Di menu penunjang, seminar yang Bapak Ibu ikuti bersama ya, tentunya ada di sini juga jangan lupa diinputkan tanggal mulai dan tanggal selesainya. Di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa di sini yang tercantum tanggal SK itu adalah dari tanggal pelaksanaan seminarnya ya. Jadi nanti kalau misalnya melihat seperti ini tidak usah bingung ya Bapak Ibu karena ini mengacu pada tanggal pelaksanaan seminarnya. Pastikan statusnya selesai. Kemudian kewajiban khusus ya, dia akan menarik data di bidang penelitian yaitu sebanyak atau menghitung dari 3 tahun pertama kali dokumen tersebut atau karya tersebut ditayangkan. Misalnya Bapak Ibu kemarin semester lalu jurnal, maka nanti masih akan terinput di dalam kewajiban khususnya karena masih mencapai range 3 tahun ke depan. Kemudian ada lagi jurnal yang semester ini Bapak Ibu inputkan akan dilaporkan di bidang B pada BKD-nya juga nanti akan tercantum di dalam kewajiban khusus. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir ya ketika kewajiban khususnya itu banyak ya karena masih dalam rentang waktu 3 tahun. Yang perlu dicermati adalah dokumennya dipastikan lengkap. Jadi nanti diharapkan kalau memang ada kewajiban khususnya yang dokumennya tidak lengkap, bisa dilengkapi terlebih dahulu atau kalau memang tidak ada bisa dihapus saja. Tapi pastikan tidak kosong ya Bapak Ibu. Dan hasilnya adalah atau simpulannya adalah bisa terlihat di mana nanti yang diperlukan untuk memenuhi minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Di sini di mana bidang pendidikan ditambah penelitian sebanyak 9 SKS dan pengabdian dan penunjang itu tidak boleh kosong. Ya, jadi tidak ada lagi Bapak Ibu seperti pernyataan apakah pengabdiannya harus 2, kemudian apakah penunjangnya atau seminarnya harus 5, tidak perlu ya Bapak Ibu karena di sini yang diutamakan adalah pendidikan plus penelitian 9 SKS. Nah, nanti sisanya itu tinggal Bapak Ibu kombinasikan saja berapa yang kurangnya. Yang pasti nanti totalnya minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, jika semua sudah di input, sudah ditarik ya Bapak Ibu kegiatannya dan Bapak Ibu sudah yakin untuk dilakukan proses penilaian, maka nanti ada simpan permanen yang nantinya nanti ada pernyataan apakah ingin melanjutkan ke penilaian. Jika sudah yakin maka ya saya menyetujui. Jadi
tanggal 12 Agustus diharapkan atau wajib ya Bapak Ibu semuanya sudah melakukan proses simpan permanennya untuk ke tahap penilaian. Lalu bagi Bapak Ibu yang sedang tugas belajar ya, tetap menginput data pada sisternya. Di sini ada contoh dosen yang sedang tugas belajar, di mana nanti kegiatannya adalah di sini ya, ada transkrip dari atau KHS dari nilai selama proses pembelajaran dosen tersebut. Nah, nanti di sini diminta mengupload yaitu dokumen dari transkripnya ya. Kalau yang izin belajar tetap harus membuat laporan tridharmanya ya Bapak Ibu, tapi kalau tugas belajar tidak perlu karena di sini sudah dikonversi dengan transkrip nilai ini 12 SKS. Nah, seperti ini tampilan untuk yang tugas belajar. Jika memang ada penelitian selama Bapak Ibu belajar, boleh diinputkan pada sisternya. Ya, jadi dia sudah mengkonversi Bapak Ibu langsung di SKS BKD-nya yaitu sebanyak 12 SKS yang artinya sudah memenuhi. Beberapa tips yang kami berikan ya, pertama Bapak Ibu adalah perhatikan isian dari data portofolio yang Bapak Ibu buat. Kemudian jika penulis untuk bidang penelitian, perhatikan urutan penulisnya, posisinya apakah sebagai corresponding author, lalu kegiatan ya, pengabdian masyarakat, seminar, tanggal kegiatannya, kemudian tanggal selesainya, begitu juga dengan jurnal atau proceeding ya, tanggal terbitnya, kemudian SKS-nya ya, capaian perhitungannya, lalu dokumen yang Bapak Ibu uploadkan pastikan sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Sehingga nanti tidak terjadi adanya permintaan revisi dari asesor. Ya. Nah, alhamdulillah demikian materi terkait bagaimana teknis penginputan laporan BKD pada sister. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ibu Norma. Baik, terima kasih Ibu Siti Nurhaliza Menko atas materi yang telah disampaikan. Ya, bagaimana Bu Norma? Sepertinya sudah cukup mengerti ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya setelah BIMTEK ini bisa mempersiapkan dokumennya kemudian mengupload pada sister sehingga sesuai dengan informasi yang sudah Bang Do sampaikan yaitu tanggal 3 Agustus sampai 12 Agustus semuanya sudah melakukan proses pelaporan BKD untuk dilanjutkan ke tahap penilaian oleh asesor. Oke, baik. Sepertinya untuk tanya jawabnya sudah cukup ya. Untuk Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu mohon sambil di depan kamera laptop atau handphone-nya, kami akan mengambil screenshot sebanyak 3 slide saja. Oke. Nah, untuk slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga.
Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan selesailah rangkaian acara BIMTEK hari ini. Terima kasih, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Siti Nur Aziza atas materi yang sudah disampaikan, sangat amat jelas dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam melakukan penginputan laporan BKD nanti. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara hari ini selama berlangsung. Saya Norma selaku moderator izin untuk undur diri. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.